Lagi Abu Sayyaf sandera warga negara Indonesia. Itu topik yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Ke Pak Supyadin lagi. Pak Supyadin, ini saya konfirmasi dulu nih. Tadi Pak Beni menyatakan bahwa yang paling tepat adalah diplomasi dan pendekatan kemanusiaan. Ya. Apakah benar langkah itu sudah dilakukan ketika upaya pembebasan 14 ABK yang sebelumnya pada bulan Mei lalu dengan cara menyekolahkan anak-anak yang menjadi anggota Abu Sayyaf? Itu betul ya Pak ya? Ya, itu kan outputnya ya. Metode yang kita terapkan. Karena kita waktu itu melakukan survei juga di Zulu. Ya. Ternyata di sana itu memang sangat terbelakang anak-anak sekolah itu. Guru tidak ada lagi guru pemerintah. Guru itu guru-guru yang sukarelawan. Nah, kemudian itulah kita tawarkan itu. Nah, kita sampai disumpah. Oke. Nah, dia percaya kan begitu. Tetapi kita tidak murni itu. Kita juga melibatkan pemerintahan setempat. Bagaimana kami bisa, sandranya bisa naik heli kalau kami tidak bekerja sama dengan militer Filipina? Bagaimana kita bisa menggunakan base militer base yang di Zamboanga itu? Jadi dengan intelijen juga kita kerjasama. Oke, semua pihak dilibatkan. Ya, dan cuman waktu negosiasi itu murni kita. Cuman ketika itu akan bagaimana keluar dari Filipina, kita ini siapa Pak? Ya tim saya waktu itu kan, tim Yayasan Sukma itu. Oke. Ya kita kan cuma 3 orang. Dan sudah ada janji dari Abu Sayyaf tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, benar seperti itu? Ya waktu itu dia seperti itu kan begitu. Makanya kita bikin MOU yang tadinya 30 kita janjikan anak-anak sekolah itu, akhirnya sekarang 35. Ini sudah tanda tangan MOU, sudah oke. Tinggal mereka datang sampai tuntas sekolahnya, yang SD, SMP, SMA sampai tuntas. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Saya kira ini kelompok lain. Kelompok yang berbeda? Jadi gini, Abu Sayyaf itu kelompoknya bukan satu. Mbak, ini dia ada lebih kurang ada 14 kelompok. Hasil survei kita di lapang. Nah, kelompok-kelompok ini dia punya cara masing-masing. Dia tidak bisa dikendalikan oleh Abu Sayyaf, tidak bisa. Bahkan Nur Miswari aja tidak bisa mengendalikan, yang mantan gubernurnya, mantan komandannya kan begitu. Jadi dia punya cara sendiri. Itu faktanya waktu kita membebaskan 10 itu hampir saja tim negosiasi kita itu sama kru Metro TV itu mau dijadikan barter. Jadi dia kasih yang 10, yang 3 orang ini ditahan di situ. Nah, tapi untung ada 3 kelompok yang lain membayar kita. Itu dinamika dalam negosiasi dinamika ya Pak ya? Nah, jadi artinya ke depan bahwa pembebasan itu harus menggunakan semua metode. Ya. Tidak bisa murni pemerintah, tidak bisa formal, tidak bisa. Tetapi harus juga kita melibatkan non formal. Oke, ada 3 langkah yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah. Disebutkan oleh Menlu, menghidupkan crisis center, memperkuat komunikasi dengan Filipina, dan juga moratorium pengiriman batu bara ke Filipina Selatan. Bagaimana Anda menilai 3 langkah yang akan dilakukan pemerintah? Crisis center ini untuk menangani kasus kan yang sudah terjadi. Komunikasi juga. Tetapi moratorium itu kan untuk jangka ke depan, jangka panjang kan gitu. Nah, krisis center memang perlu dihidupkan, karena krisis center kalau tidak salah di situ ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Menhan, ada Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri kan gitu. Nah, ini perlu memang krisis center ini. Namanya juga krisis center, dia dalam keadaan krisis ya difungsikan kan gitu. Nah, ini kemudian yang komunikasi memang harus jalan terus. Jadi sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya kira dalam jangka ini benar. Dan nantilah krisis center ini yang bagaimana dia menentukan siapa. Lewat siapa kita? Apakah murni kita akan menggunakan militer sana, pemerintah sana, atau lewat minta juga bantuan kepada non formal? Karena faktanya Mbak ini, pemerintah Filipina Selatan itu tidak mampu mengendalikan kelompok Abu Sayyaf. Ya. Nah, Abu Sayyaf ini kan terbesar di Pulau Zulu. Sementara kasus penculikan itu selalu terjadi di Kepulauan Tawi-Tawi. Di tempat yang berbeda? Beda. Nah, Tawi-Tawi ini kan di selatan. Zulunya agak ke utara sedikit, yang paling utara itu Basilan. Ini 3 pulau besar yang memang basisnya mereka. Nah, kenapa dia
menculik di sana, ini untuk membuat yang disandra ini tidak tahu dia ada di mana. Dia tahu pada saat diculik, tapi dia tidak tahu setelah itu dibawa kemana. Dibawa kemana, oke. Nah itu. Baik. Ini dalam rangka pengalaman, itu biasa dalam perilaku saya bilang tadi, teroris tadi. Beni terlebih dahulu. Pak Beni, sudah ada 3 langkah yang akan dilakukan pemerintah. Menurut Anda, apalagi yang harus dan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan para sandera ini? Waktu 2005 selesai penugasan berhasil itu, kami mengusulkan agar dibentuk DES. Ada tim kecil yang memang tugasnya memantau, memonitor kejadian-kejadian penyanderaan di seluruh dunia. Mereka belajar dari negara-negara itu, berkomunikasi dengan negara-negara itu untuk nanti bertukar informasi. Ini menjadi penting. Karena nanti tahu, oh ini modusnya begini, penyelesaiannya begini. Oh ini kelompok ini, karakteristiknya begini, caranya ini. Jadi tidak hanya sesaat ketika peristiwa terjadi baru muncul krisis center, tetapi ada DES khusus. Karena kita melihat kerawanan di jalur yang Filipina Selatan itu, maka perlu ada DES khusus. Somalia juga. Ini DES khusus terorisme atau bukan penyanderaan? Bukan. Jadi khusus masalah penyanderaan. Karena apa? Ini kan sudah kejadian berulang, entah itu di jalur Filipina Selatan maupun di Somalia. Ini penting, pengalaman kami ketika kami sebagai interrogator kasus terorisme, kami harus ke Singapura, Malaysia, Filipina, Afghanistan, Australia, keliling, akhirnya networking terbangun. Ketika networking terbangun, dengan mudah kami mengecek sesuatu karena sudah hubungan personal yang baik, komunikasi yang baik. Ini penting, sehingga tidak terdadak. Seperti gini, kejadian langsung klik, ada info, oh ini kelompoknya si ini. Penanganannya begini, oh dulu waktu kami nangani begini. Kemarin pun kami waktu yang 10-14, kami melalui jalur kami juga ngecek sambil iseng-iseng lah, cek, oh iya ini Al-Habimi saya, oh iya ini penyimpanannya di daerah ini, di daerah ini, kami ngikutin itu. Makanya kami katakan ini ada sesuatu yang menggiurkan buat para pelaku ini, karena apa? Kami juga dengar lewat jalur itu. Polri atau TNI apakah tidak memiliki jaringan seperti yang Bapak sebutkan tadi? Itu perlu, kan banyak personel ya, tetapi ketika dia tidak menyenangi tugasnya, maka tidak akan optimal. Karena dalam hal kerjasama luar negeri, pengalaman kami ya, kalau di pertukaran informasi harus dijalin komunikasi yang baik, ada trust yang harus betul-betul dipegang, kemudian resiprokal itu harus dijaga, kemudian ya kita aktif, tidak menunggu pasif. Begitu ada peristiwa di mana, ketika kami tugas di Interpol begitu, kerjanya tiap pagi cek ada apa, ada kejadian apa di luar ini, ada nggak kaitannya dengan Indonesia. Nah ini memerlukan personel-personel yang memang mencintai tugasnya. Oke. Tadi disebutkan berkali-kali oleh Pak Supyadin bahwa ini Filipina kewalahan mengatasi Abu Sayyaf, bahkan dikatakan tidak mampu. Apakah perlu Pak kita bikin patroli bersama 3 negara yang sering melewati perairan Filipina itu untuk patroli gitu? Pasca yang 4 orang atau pasca yang 14 orang total itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan MOU, tetapi tadi Menko Polhukam di Running Tech mengatakan belum dilaksanakan. Nah, artinya memang ini perlu segera diaktifkan. Jadi ketika kita bikin MOU ya sudah aktifkan. 1. Yang kedua, tadi krisis center itu juga nanti menentukan bagaimana cara strategis, cara-cara strategis, bagaimana hal-hal yang taktis dan bagaimana yang teknis. Jadi berarti ada tadi Pak Beni bilang, jadi memang perlu ada tim kita yang ada selalu standby di sana. Ya. Apakah melalui kedutaan besar atau kita bentuk tim dan gitu. Nah, itu, untuk melakukan itu sehingga setiap kejadian kita sudah langsung tahu pelakunya siapa, posisinya di mana, kemudian langkah apa. Jadi ini untuk ke depan saya pikir tadi ini harus terus melakukan kita pendekatan. Kita harus ada di Filipina Selatan, melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh mereka kan begitu. Sebenarnya mereka itu menganggap Indonesia itu big brother. Iya.
Big Brother sebenarnya. Seperti kasus yang 10 itu mereka merasa salah nyulik. Karena itu sempat terungkap dari hasil interogasi kita kepada Sandra, dia bilang, kamu WNI, oh kamu WNI ya? Ayo udah nggak apa-apa, udah terlanjur katanya. Salah nyulik kok akhirnya diulangi lagi Pak di bulan Juni ini. Artinya saya bilang tadi, kelompoknya lain. Ya, kelompoknya lain. Oke. Ya itu. Nah, Ya. waktu 10 itu yang menculik kelompok Tawir Maing. Itu kelompoknya Abu Sayyaf. Oke, dan ini sedang diselidiki kelompok yang mana lagi. gitu. Oke. Jadi saya yakin ini bukan kelompok yang kemarin. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Saya harus jeda sekali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.